ya ada perdebatan juga kan, apakah Filipina karena dia sudah bukan anggota punya obligation untuk kemudian menjalankan apa yang diminta oleh ICC. Berarti yang emang namanya kejahatan, apalagi yang nggak dilakukan dalam kerangka demokratis legal, itu tetap akan terus menghantui gitu. Kecuali misalnya kejahatannya dilakukan di wilayah yang bergabung dengan ini, seperti yang kemudian terjadi di kasus Gaza Palestina kan. Jadi ketika kita menghadapi negara yang increasingly authoritarian, jangan takut gitu ya. Podcast Bebas Aktif kali ini akan membahas penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, oleh International Criminal Court, dan dia akan disidang di Den Haag atas tuduhan extrajudicial killing yang dilakukan sepanjang kampanye War on Drugs selama dia pertama menjadi wali kota Davao dan akhirnya menjadi Presiden Filipina. Formalnya murder, jadi crimes against humanity, murder, torture, dan rape. Banyak ya. Kali ini kita bertiga, ada gue Raffi Alif, ada Mas Sofwan Albana, dan ada Ikhlas Tawazun. Kelas kita mulai dulu dari, karena ini menarik ya, dan seorang mantan presiden yang akhirnya ditangkap karena kejahatan yang gak main-main gitu. Mantan presiden yang anaknya adalah wakil presiden. Wah, tapi familiar sekali. Kok ada paralel sama di mana gitu ya? Tapi beda. Wakil presiden yang sekarang di sana, yang di Filipina kan mau di-impeach. Belum ada yang mau lapor ICC juga soalnya. Kejahatannya apa Mas kalau itu? Nanti kita bahas. Nah, kelas, tapi how did Duterte come to this gitu? Kenapa dia bisa ditangkap? Dan harusnya nggak tiba-tiba kan? Ya, jadi sebenarnya mungkin udah ada angin-angin juga gitu ya dari Duterte udah tahu bahwa sepertinya akan ada gerakan dia ditangkap gitu. Karena sebenarnya berapa hari sebelumnya dia tuh ke Hong Kong. Jadi dia itu sebenarnya dia ya semacam konsolidasi atau dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Jadi dia awal Maret kemarin ke Hong Kong dan dia itu ada political rally di sana dan dia konsolidasi di dalam gereja yang berafiliasi sama partainya gitu lah ceritanya. Keren. Dan kemudian karena dia udah dengar-dengar ada kabar bakal ada arrest warrant dari sempat pidato kan? Ya. Sempat pidato bahwa from my own news gitu, jadi dari jaringan informasi dia sendiri itu sudah ada arrest warrant-nya. Sudah ada arrest warrant-nya, ya. Dan ternyata benar saja bahwa arrest warrant dari ICC itu keluar pada tanggal 7 Maret. Gitu kan, 7 Maret 2025. Beberapa hari yang lalu. Dan kemudian pas Duterte kembali ke Filipina pada tanggal 11 itu langsung ditangkap di bandara. Nah, gitu. Dan hari itu juga langsung balik lagi naik pesawat dia ke The Hague, ke Belanda gitu, ke di headquarters-nya ICC. Nah, jadi sebenarnya sangat cepat sekali kasusnya bergulir, tapi kita tahu bahwa bukan kasusnya, penangkapannya. Tapi karena kasusnya itu sendiri kan sebenarnya kasus yang sudah cukup lama ya. Karena ini kan terjadi di awal masa cukup awal masa kepresidenan dia sebelum pandemi lah ya. Dia akan menjabat mulai 2016 dan tidak lama kemudian dia memulai War on Drugs itu atau ya sini juga War on Drugs suka jadi ini. Iya, ada jadi slogan. Kalau di sini nggak jadi war beneran, tapi jadi proyek. Itu masih agak mending dikit. Kalau di sana war-nya beneran war ya teman-teman, karena ada ya benar-benar kayak semacam Petrus gitu lah, extrajudicial killing terhadap. Soalnya di sana nggak banyak ormas kan. Kalau di sini kan jadi banyak ormas war on drugs ya. Lo lihat nggak? Jadi banyak proyekan based on war on drugs yang dikerjakan oleh ormas-ormas, ya kan? Coba lihat aja. Karena politiknya mungkin lain, tapi itu menarik. Lebih baik sih ya bagi-bagi ya. menghidupkan. Itu mematikan. Ya. Dia di sana kampanye bergulir berapa tahun dan kemudian berujung ya kepada kematian ribuan orang yang nggak begitu terdata ya. Namanya juga extrajudicial killing. Prediksinya perhitungannya kira-kira sekitar 6.000. Sekitar 6.000-an orang meninggal tanpa pengadilan. Jadi ya nggak tahu juga seberapa bersalah sih sebenarnya itu orang dan apakah deserve untuk dihukum mati gitu. Dan kebanyakan kan dari kalangan miskin kota gitu ya. Jadi ya bisa jadi ya kayak asal tembak aja atau ini aja kan. Karena nggak ada yang bisa memverifikasi tanpa pengadilan, tanpa proses gitu ya.
Tapi berarti Mas, how legit is this case gitu? ICC bisa menangkap dengan cukup swift lah sebenarnya ini. Kalau legit atau tidaknya, kalau dari laporan-laporan lembaga kemanusiaan independen ya bahwa ada murder, extrajudicial killings dengan nama war on drugs itu ya iya, dan bahkan Duterte sendiri mengakui gitu loh. Dan dia Saya nggak bilang saya nggak melakukan, dia dan dia bilang saya nggak mau, melakukan. dia Gitu. bilang melakukan dan dia bilang bahwa ya memang itu kebijakannya gitu. Dia menganggap bahwa dalam versi dia ya Filipina itu mengalami krisis, mengalami masalah gara-gara drugs dan ya harus dihabisi. harus Gitu. habis ya. Caranya harus keras kayak zaman Soeharto lah dulu kan Petrus itu ada Banyak banyak preman. preman ditembakin aja nggak usah pakai pengadilan lah kira-kira gitu. Dan dia kan memang kemudian membangun citra politiknya sebagai pemimpin yang tegas, pemimpin yang populis. dia mau mengambil risiko, mengotori tangannya demi kepentingan rakyat. Nah, gitu. Jadi makanya dia Mengotori tangannya digorong-gorong. iya, Gimana? Nggak ya? iya, Membersihkan sungai. iya, dia mengotori jalanan dengan darah, kata dia darah para pengedar narkotika gitu kan. Problemnya kan kita nggak pernah tahu apakah benar pengedar narkotika dari sekian, ini dari 6 ribuan orang itu yang beneran pengedar siapa, yang salah tembak siapa dan seterusnya. Kan kemudian sempat ada pengadilan juga yang misalnya sempat ada sekitar berapa polisi ya? Sekitar 5 orang polisi itu yang kemudian diadili, dihukum bersalah gitu ya, salah tembak gitu dalam kasus ini gitu. Gitu ya? Tapi itu kan dari sekian banyak peristiwa cuma ada 5 orang dengan korban sekian gitu ya, itu kan nggak, pasti masih banyak yang belum ketahuan gitu kan ya. Tapi bahwa ada kejadian itu ya kalau ditanya legit nggak tuduhannya legit gitu. Jadi apakah ada kejahatannya? Ya, apakah keputusan ICC itu valid ya, sesuai jurisdiksinya? Iya gitu. Yang patut dicatatkan sebenarnya juga Duterte sebenarnya sudah menganggap isu ini sebagai isu yang penting, ini ancaman dari ICC. Bukan cuma ketika dia dengar kabar bahwa arrest warrant-nya datang kan, buktinya kan dia keluar dari ICC gitu. Ya, betul, Jadi betul. ketika dia mengeluarkan Filipina dari ya, ICC. dia mengeluarkan Filipina yang sebenarnya sudah tanda tangan Rome Statute ya, sudah menjadi bagian dari negara yang kemudian berada dalam jurisdiksi ICC dari tahun 2011 ya. 2011. Jadi 2011 itu masanya Aquino. Itu sudah tanda tangan masuk gitu ya. Masuknya pakai berita syukuran macam-macam gitulah ya karena waktu Monumental itu kan ya. bahkan presidennya ICC menyebutkan ini adalah bukti bahwa ketakutan negara-negara Asia untuk bergabung dengan ICC itu unfounded. Lihat tuh Filipina. Oh gitu. Tapi setelah itu mungkin orang jadi pada nggak mau gabung lagi setelah Dipakai. ya, tapi anyway, kemudian gabung ya 2011 itu. Tahun 2018 keluar. Jadi kan Duterte jadi presiden tahun 2016 ya. 2016 2 tahun langsung ngegas nembak-nembakin apa yang disebutnya sebagai para pengedar narkotika itu, lalu dapat kritik banyak sekali dari korban-korbannya, dari wartawan-wartawan, dari LSM-LSM pembela hak asasi manusia gitu kan. Ini kemudian membuat dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Filipina dari ICC. Berarti kan udah tahu sebenarnya bahwa ICC ini bisa menjadi risiko buat dia. Makanya kemudian dia mengeluarkan. Yang menarik adalah yang kemudian diputuskan oleh hakim ICC, oleh persekutor ya. Persekutor. ICC itu jaksa, bahwa yang kemudian dilakukan ICC itu masih di dalam jurisdiksi selama periode kejahatan itu terjadi waktu Filipina masih berada di dalam ICC gitu. Jadi yang disidang, yang kemudian nanti akan disidangkan ini dalam proses hukum setelah ditangkap ini, ya adalah kejahatan-kejahatan
dalam war on drugs tadi yang dilakukan sebelum Filipina keluar gitu. Jadi sayangnya masih ada 2 tahun Yang kena, Filipina masih bergabung gitu. Jadi Iya. nggak berlaku surut gitu keluarnya gitu kan. Betul. Jadi masih dalam jurisdiksi, dan dengan itulah kemudian alasannya kenapa polisi Filipina kemudian bekerja sama dengan Interpol, kemudian menangkap Duterte. Jadi ini dari aspek legalnya. Jadi kalau dari aspek legalnya, apakah tuduhannya legit? Apakah dalam jurisdiksi ICC? Jadi udah benar gitu. Yang kemudian menarik adalah ini kemudian ada konteks yang lain lagi. Ini yang menarik kan cuma hukum. Jadi hukumnya benar, kejahatannya beneran ada kejahatan nggak? Beneran ada kejahatan kan, menurut gue ya nembakin orang extrajudicial walaupun apapun tuduhannya itu salah. Kendati pun itu sangat populer ya di Filipina. Mau drugs, mau preman, mau teroris gitu ya, semuanya kan harus melewati proses pengadilan yang proper. Kalau enggak kan kita lewat aja tiba-tiba ditembak terus kemudian kita tinggal dicap aja jadi teroris lah, jadi pengedar narkotika lah, jadi preman lah gitu. Nah, konteks politik ini menarik lah, kita masuk ke situ karena menurut gua kalau konteks politik ini nggak terjadi, Duterte nggak bakal ditangkap menurut gua. Setuju. Gimana? Nah, jadi ya seperti yang udah kita singgung sedikit di awal ya, bahwa Duterte ini semacam jadi apa istilahnya? Dinasti politik juga. Meskipun di Filipina juga ada dinasti politik dari lama, tapi dinasti politik yang ini ternyata ada memiliki sejarah berdarah gitu kan. Dan sekarang yang jadi wakil presiden 2022 yang menggantikan Rodrigo Duterte adalah Ferdinand Marcos Junior dengan Bongbong Marcos ya, dengan wakilnya Sara Duterte. Nah, dengan wakilnya Sara Duterte ini ya awalnya dia kan dua-duanya populer ya. Jadi Sara Duterte kuat, dia bawa suara dari kelompok ayahnya, dia bawa suara dari Mindanao, dari selatan. Terus Marcos juga kuat, makanya dia menangnya cukup telak gitu pada waktu itu. Ya, tapi kemudian waktu berjalan ya karena ini dua-duanya sama-sama powerful, istilahnya jadi kayak ada dua matahari gitu kan dalam politik Filipina, dan akhirnya banyak tidak akur. Sampai sebenarnya perkembangan sebelum ada arrest ini adalah ada impeachment, ada pemakzulan di DPR-nya Filipina terhadap Sara Duterte. Dan itu udah dapat vote-nya, udah kena di House. Tapi itu nggak langsung efektif. Oke, berarti dia impeached, officially impeached. Dia masih dalam proses karena habis dari impeach di House, di DPR-nya masih harus ke Senat dan juga ke Supreme Court, ke Mahkamah Agung. Sama kayak di Korea kan kemarin juga kayak gitu di Korsel. Jadi nggak selesai di DPR. Jadi prosesnya masih ongoing tapi dia udah OTW impeach gitu. Nah, dan kemudian itu udah menunjukkan ya itu kan udah sangat tidak ini ya, sangat tidak harmonis karena sampai di DPR yang mana mayoritas anggota ya pendukung Marcos dan kawan-kawannya dan juga oposisi Marcos sebenarnya itu sama-sama vote untuk bisa impeach Sara Duterte. Lucunya ini bisa ala carte ya. Impeachnya wakil presiden aja nih. Nggak paketan. Iya, nggak paketan. Padahal milihnya paketan. Iya, milihnya paketan, impeachnya bisa ala carte. Yang impeach presidennya sendiri. Walaupun minjem Sara tangan. Duterte bahkan pernah bilang Marcos suruh hati-hati karena bakal ada rencana pembunuhan. Nah, iya, itu gila sih menurut gue. Itu gila, makanya intriknya lebih gila dan terbuka. Ada apa itu? Kalau di sini mau mudik aja mau sungkem dulu. Beda sama yang ngancem mau bunuh. Jadi emang beda konteksnya. Budaya politiknya beda. Jadi tenang ya. Jadi dari belakang mereka mungkin Bapak harus tenang. Beda konteksnya. Waduh. Ya, nah ini kan udah ada seperti itu perkembangannya. Kemudian baru ya bagaimanapun juga yang namanya politik dinasti kan adalah ya jaringan keluarga yang menjadi sumber daya dari kekuatan politik. Ya makasih gue ngelihatnya ya bagian dari pelemahan ini adalah ya dia nyerang dari ex-presiden Filipina yakni Rodrigo Duterte, bahwa ini keluar aja kan pengadilannya udah dari lama ya, pengadilan Duterte ini, tapi baru keluar arestnya tanggal dia mulai sidangnya itu mulai diputuskan masuk dalam proses ICC itu 2021. Betul. Jadi udah berapa tahun tuh? Hampir 4 tahun sampai keluar arrest warrant-nya. Ya, jadi ya intinya ada desain gitu lah terhadap proses penangkapan ini gitu. Karena ya kita tahu juga kalau di banyak kasus lainnya kalau ICC arrest warrant doang ya nggak akan ketangkep gitu. Tapi harus ada yang mau menangkap karena ICC nggak punya
polisi, dia nggak punya aparat, tapi dia bergantung kepada willingness negara-negara anggotanya untuk kemudian yang menangkap orang yang bersangkutan. Di sinilah ini menarik karena Filipina kan sebenarnya sudah keluar zamannya Duterte Ya, gitu ya. iya. Jadi eh, ada apa ya? Ya ada perdebatan juga kan apakah Filipina karena dia sudah bukan anggota punya obligation untuk kemudian menjalankan apa yang diminta oleh ICC, yaitu arrest warrant kan, karena di Filipina gitu. Oke. Dia sudah bukan anggota lagi, Heeh, walaupun heeh. kasusnya adalah kasus ketika dia masih menjadi anggota, gitu kan. ya. Tapi kan sekarang udah bukan anggota. Nah, jadi kalau diminta untuk nangkep, sebenarnya kan dia bisa ngomong saya bukan anggota. Iya, Oh, ya, gitu ya, kan. atas. Nah, Oke, Kamu siapa? Gitu. nah, gitu. Tapi tetap dilakukan. Berarti ada sesuatu yang memunculkan tafsir Ya. bahwa pemerintah kemudian memutuskan untuk mengeksekusi itu, Iya, gitu kan. benar. Dan ini tadi konteks politik yang dibilang sama Ikhlas tadi gitu kan, persaingan politik yang semakin tajam. Jadi polling terakhir tahun 2024 itu Sara Duterte kalau pemilu menang dia. Oh, menang ya, Nah, Bang? gitu. Ya. Dan itu kesepakatan politik antara keluarga Duterte dan Marcos adalah gantian. Gantian. Wah. Jadi kesepakatannya adalah dua-duanya ini sama-sama populer, tapi sulit menang kalau maju sendiri-sendiri. Iya, Jadi iya. mereka Makanya kemudian mereka yuk gabung, tapi dealnya adalah gantian gitu. Tahun 2022 Marcos kemudian Sara gitu, Marcosnya yang jadi si Bongbong yang jadi presiden, Saranya jadi wakil presiden. 2028 janjinya Saranya jadi presiden, Marcosnya yang turun jadi wakil presiden. Oh, gitu ya, tuker-tukeran. Waduh. Tapi kalau udah jadi presiden siapa yang mau Jadi wakil. jadi wakil kan? Ya jadi walaupun kemudian kalau di Filipina sebenarnya nggak bisa second term ya, tapi kan dia Iya. mau memastikan bahwa kelompok yang naik adalah orangnya dia juga gitu kan. Nah, akhirnya kemudian terjadilah friksi itu gitu karena begitu naik kan pemilu berikutnya sudah mulai ngumpulin pasukan gitu Iya. kan. Mereka kan sudah mulai ngumpulin pasukan Iya. lagi, makanya Sarah kan 3 tahun lagi. keluarga Duterte kan minta portofolio strategis gitu kan. Mhm. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Jadi menarik kan? Presiden, Menteri Pertahanan, nah gitu. Makanya nggak dikasih gitu sama si presiden Ya, gitu. ya, ya. Si wakil presiden ini nggak dikasih portofolio Menteri Pertahanan. Dikasihnya yang agak santai-santai ya. Housing apa ya? Pendidikan, Pendidikan ya, iya. gitu. Yang nggak punya tentara, yang nggak punya senjata gitu lah, gitu kan. Duterte nggak terima karena lo bos tadinya komitmennya dealnya gini kok nggak begitu. Akhirnya kemudian pecah lah. Tapi ya kalau lu udah jadi presiden, alat-alat sudah berhasil diambil kan ya. Iya, apa sih yang nggak bisa? Apa janji apa? Janji apa? Gitu, janji apa? Gitu. Jadi emang orang Indonesia itu lebih mengikuti janji gitu ya. Orang Indonesia. Proyek Tahu kali ini. masih lanjut lah, proyek masih lanjut ya kan? Masih ada anggaran APBN. 2025 kan itu udah setengah jalan dari termnya. Ya, Sini menteri-menterinya masih masuk orang. masih masuk. Gitu. Tapi kan memang nggak dikasih juga. Nah, tapi Di sana nggak nambah kementerian kali Mas. Soalnya nggak nambah kementerian. Iya, kurang kuenya. Pengelolaannya kurang Mereka kurang canggih. Tapi ini juga kemudian berkaitan dengan memang karakter politik Filipina yang tadi sangat bergantung pada keluarga. Jadi kalau kita lihat negara-negara Asia Tenggara itu, ini seringkali dibagi menjadi 3 kategori itu kan. Kategori pertama adalah negara administratif. Ini negara yang negaranya bisa otonom, kemudian menjalankan fungsi negara modern gitu ya. Ini kayak Singapura misalnya kan sering diasosiasikan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah negara birokratik. Jadi ini agak di tengah-tengah gitu. Ada fungsi birokrasi negara yang jalan, yang kemudian bisa mengelola sebagian pengaruh dari aktor-aktor eksternal gitu ya, tetapi
ada juga peran birokrasi negaranya gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya didikte misalnya oleh kekuatan-kekuatan eksternal kayak keluarga-keluarga gitu, tapi difilter melalui mekanisme birokratik gitu. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi nggak sepenuhnya independen kayak negara administratif, tapi juga nggak nggak ditentukan oleh sesuatu di luar sistem negara seperti si keluarga-keluarga ini. Nah, Filipina itu di ekstrim end yang lawannya negara administratif gitu ya. Itu negara patrimonial. Politiknya ditentukan sepenuhnya oleh politik antara keluarga-keluarga politik ini. Gitu. Di Indonesia itu kalau dulu dikategorikan di birokratik. Gitu. Jadi ada keluarga-keluarga tetapi ada faksi-faksi tapi kemudian dikelola melalui mekanisme birokrasi gitu. Ada kompetisi di birokrasinya gitu ya, rebutan negara misalnya setelah itu nanti ada portofolio masing-masing gitu kan, nanti kementerian ada kompetisinya, ada rebutannya dan seterusnya. Masih ada derajat profesionalitas walaupun sedikit gitu, walaupun nggak penuh banget, tapi di tengah-tengah gitu, nggak ideal birokrasi modern Weberian kayak Singapura, tapi nggak separah Filipina gitu. Walaupun itu adalah penelitian beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nggak tahu ini kalau sekarang Indonesia udah geser ke semakin mendekati Filipina terus semakin mendekati Singapura ini kan. Dari pola-polanya udah bisa dibaca dari publik. Mirip banget. Tapi kalau jadi kayak Filipina kan risikonya kayak gitu. Akhirnya politiknya akan sangat ditentukan oleh si keluarga-keluarga tadi gitu ya. Lalu polisi, tentara, hukum semuanya kemudian sangat berkaitan pada hubungan antar keluarga tadi gitu. Nah, ini kemudian ditandai dengan misalnya kekerasan dan pembunuhan politik juga yang tinggi kan, karena urusannya urusan keluarga tuh gitu. Jadinya personal. Iya. Jadi semoga ya kita semoga minimal tetap di tengah-tengah lah, nggak geser ke Filipina gitu ya. Tapi kan Indonesia sudah di keluarga, semoga dikuasai. Ini kan harapan, ini kan harapan. Harapan bisa agak jauh deh. Bagaimana menurut kalian? Nah, apakah kita sudah bergeser ke spektrumnya Filipina di negara patrimonial? Iya sih menurut gua. Kalau soalnya orang bercandaan di medsos juga ini terlalu mirip gitu. Maksudnya dari berbagai ini orang namanya karena ya compare ini textbook apa yang akan terjadi di sini. Soalnya kan banyak yang bilang Indonesia tuh cara membaca politiknya udah persaingan beberapa keluarga tradisional dengan marga-marga sama ya aja. Parpol juga orangnya ya keluarga dikuasai keluarga. Iya, jadi emang ada personalisasi, ada patrimonialisasinya. Ini kan dulu kan nggak begitu. Dulu kan strukturnya Golkar, PDIP dan seterusnya itu ada mekanisme partainya kan. Sekarang semakin terpersonalisasi gitu ya. Iya, betul. Dan karena sumber daya itu semakin terkonsolidasi di segelintir elit ya makin personal lagi gitu. Jadi we are at the risk of becoming Philippines in terms of political structure gitu. Jadi kita memang kemudian geser dari negara birokrasi gitu ya ke negara patrimonial yang sempurna. Iya, itu kan political structure nih. Tapi kalau kita ngomong udah sempat kita singgung tadi, political culture-nya beda kayaknya gitu kan. Karena sebenarnya di Filipina sendiri ini bukan presiden pertama yang ditangkap gitu ya. Udah ada 4 presiden sebelumnya yang juga ditangkap dan diadili gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan yang ICC baru 1 kan? ICC baru 1. Itu mereka yang sebelumnya diadili secara domestik berarti. Secara domestik. Lebih gokil lagi sih. Kalau Indonesia kan soalnya ada filsafat Jawa itu. Mikul dhuwur mendem jeru. Artinya gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Enggak, mikul dhuwur mendem jeru itu diangkat tinggi-tinggi. Kalau kita ngangkat ya angkat tinggi-tinggi. Kalau dipendam, pendam dalam-dalam. Jadi ya sudahlah kalau sudah selesai konflik politiknya, yang kalah itu gitu. Diambil aja jasanya tinggi-tinggi, diingat-ingat jasanya, tapi jelek-jeleknya nggak usah dibahas lah gitu. Toh dia ada jasanya juga gitu. Itu kan filsafat orang Jawa gitu, filsafat orang kita gitu. Sejelek-jeleknya Soekarno, sejelek-jeleknya Soeharto misalnya, itu kan tadi mikul dhuwur mendem jeru tadi gitu. Ya udahlah, kan ada jasanya juga gitu. Jadi akan selalu dikenang sebagai pahlawan. Jadi nggak ada proses pengadilannya gitu. Benar. Ya tapi di sini gue mau entertain dulu gini dari teman-teman karena kan sekarang spiritnya ya mungkin nggak
kayak gitu ya. Dan apalagi sekarang dengan politik dinasti yang semakin aktual karena ya keluarga-keluarga yang berkuasa sangat prominent ya, banyak juga misalnya yang berandai-andai, ya perandaian utama ketika ngeliat kasus Filipina ini, gimana kira-kira mungkin nggak terjadi di Indonesia kayak gitu misalnya untuk diadili di ICC atau yang lainnya. Itu prediksi atau harapan pas? Wah, tapi dah netizen, Tapi kan penyambung kalau netizen. secara mekanisme Indonesia Gue nggak khawatir. Ya, Treaty of Rome nggak Nggak, diratifikasi kan satu Indonesia. yang jelas kita nggak gabung Which is sangat ICC. bergantung akhirnya pada konteks politik Indonesia, pada Oh iya, yang kayak di Filipina iya, akhirnya iya, konteks politik yang bermain. nah, iya, benar, iya, benar, benar. Ya, iya. tapi satu leeway yang kesamaan yang kita perhatikan kan ya, beberapa kepala negara, ex kepala negara yang kemudian ditangkap oleh ICC itu kan ya biasanya memang sudah terjadi perubahan politik di domestiknya Iya. gitu kan. Kayak Duterte dan mungkin Omar al-Bashir juga dulu Omar ya. al-Bashir, jadi Heeh. Presiden Sudan. Presiden Sudan ya, kemudian karena perubahan politik itu ya ini kita adilin aja lah gitu karena udah kemudian yang nggak favorable atau justru ICC, restoran ICC jadi Tapi cara gitu kan. al-Bashir belum sempat Belum dipindah sempat ke ya? Haag kayaknya, Ya, belum ya. sempat diterbangkan ke Haag Ya karena sebagai pretext lah. keburu ini dulu, keburu Sudan rame lagi. Keburu Jadi Sudan dia rame lagi. masih di penjara Om Durman, terus konflik Sudan Masih hidup nggak sih? Mas? Masih. meletus lagi. Sakit. Oh, Sakit. Ya. Nah, dan dalam situasi kayak gini yang tahu siapa hidup siapa ini juga ngeceknya Iya susah juga ya. mungkin susah Ya, gitu. ya tapi intinya Masih hidup sih sepertinya, tapi dikabarkan sakit jantung. sakit jantung. Ya. Tapi intinya perubahan politik itu bisa menjadi katalis bagi apa ya? I don't wanna Betul. call it justice, tapi ya kind of in a way jadinya ya suatu putusan Ya, jadi tapi terlaksanakan tidak gitu. selalu terjadi. Perubahan Iya, tidak politik di selalu Indonesia, reformasi masih apa former president ya kan masih kemudian tidak diproses hukum Iya, iya, juga iya. kan gitu. Karena itu bagian dari kesepakatan transisi. Benar. Jadi tergantung proses perubahannya juga. Nah, Ada kan kalau udah berkuasa kesepakatan apa? iya kan ada Benar. kesepakatan perubahan. Apa Ya. perubahan itu kan biasanya memang didorong oleh massa yang di sisi tuntutannya ekstrim gitu ya. Tapi Iya. biasanya yang menentukan apakah dia berhasil atau tidak adalah yang di tengah-tengah kan. middle. Moderat yang menghendaki perubahan dan moderat yang ingin tidak berubah gitu kan. Yang negosiasinya kan kemudian terjadi di situ. Biasanya ada golden parachute kan. Iya. Gimana supaya misalnya yang tadinya berkepentingan untuk mempertahankan rezim lama karena dia dapat privilege di situ, dia takut diadili karena kejahatan-kejahatan sebelumnya itu kemudian akhirnya mau berubah dan akhirnya perubahan bisa terjadi. Kalau mereka mau ngotot kan nggak akan terjadi perubahan, yang terjadi konflik. betul. Dan nanti setelah konflik itu baru jelas siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan. Betul. Perubahan terjadi, transisi terjadi ketika akhirnya sebagian yang berada di kubu status quo kemudian melihat bahwa ya ini sudah semangat zaman, kita nggak bisa ubah lagi dan mungkin kita masih bisa selamat juga gitu. Tapi kemudian dia butuh jaminan kan. Makanya biasanya kemudian dalam proses transisi ini ada bagian dari status quo yang kemudian menerima perubahan dengan syarat ada golden parachute Ada yang tadi. golden parachute, Jadi ada diselamatkan. parasit emas yang diberikan kepada kekuatan-kekuatan status quo. Misalnya, oke reformasi. Tapi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu Ya. Biarkan. nggak usah dibahas ya, gitu kan. Gitu. Jadi ya itu bagian dari alasan kenapa misalnya mereka mau kemudian mengikuti gelombang perubahan tadi gitu ya daripada kemudian maksa bertahan gitu. Sebaliknya di kalangan reformis kan juga melihat daripada jadi perang saudara Ya. dan macam-macam Iya, akhirnya iya. ya sudahlah golden parachute-nya dikasih gitu kan. Makanya ini memang problem dalam setiap revolusi atau reformasi kan Betul, gitu. betul, Sejauh mana transisinya. akomodasi antara status quo dan Betul. kehendak perubahan ini. Kalau kemudian terlalu banyak memberikan golden parachute, apa gunanya reformasi? Sama aja gitu kan. Benar. Tapi kalau nggak dikasih, Semua. nanti jadi perang saudara. Belum tentu menang, belum Ya. tentu bisa diubah. Nah, makanya revolusi itu memang bukan hal yang mudah gitu kan. Betul. Makanya kalau yang kayak berdarah yang memilih tidak ada kompromi kayak revolusi Perancis itu kan akhirnya kemudian jadi ekstrim kan. Betul, Ada betul. rezim teror gitu sampai pembantaian yang besar gitu ya.
Tapi kalau sebaliknya, kalau ada kompromi antara reformis dan status quo, yang terjadi banyak masalah nggak selesai dan kita kembali lagi ke cerita aja. yang lama gitu kan. Tapi ya kalau kembali lagi soal apakah itu ICC bisa mengadili apa yang terjadi di Indonesia, berarti nature of crime-nya ICC kan biasanya war crime, Ya extrajudicial nggak killing. bisa. Pertama kan Indonesia bukan anggota, jadi nggak bisa. Ya nggak bisa. Oh, nggak pernah jadi anggota juga ya, nggak kayak Nggak Filipina, pernah. nggak pernah. Berarti ya nggak Tapi bisa ya sama sekali. yang namanya berarti yang emang namanya kejahatan, apalagi yang nggak dilakukan dalam kerangka demokratis legal itu tetap akan terus menghantui gitu kalau nggak Kecuali diselesaikan. misalnya kejahatannya dilakukan di wilayah yang Oh iya. bergabung dengan ini, Asia, seperti yang betul. kemudian Betul. terjadi di kasus Oh, iya, Gaza dulu. Palestina kan. Betul. Jadi Tapi dulu tim-tim belum merdeka ya. Palestina Iya, itu belum. kan Belum ya. bagian dari Interesting. ICC gitu kan. Hmm. Dia tanda tangan Statuta Roma. Israel enggak. Tapi dia masuk ke dalam jurisdiksi karena Di Palestina Palestina adalah kejahatannya. kejahatannya terjadi di Palestina gitu, member dari ICC gitu. Jadi Oke. Timor Leste anggota Sekarang ICC ICC ya. bukan ya? Nah, itu Tapi menarik Tapi kan juga. waktu di tahun segitu mereka baru merdeka. Ya, Iya. tarik lebih jauh aja argumennya. Iya, Tapi kan itu juga terjadi sama Myanmar ya, karena di ASEAN kan salah satu orang yang juga dalam target ICC kan juntanya Myanmar, apa namanya? Min Aung Hlaing. Min Aung Ya. Hlaing. Liang. Itu kan Myanmar kan nggak meratifikasi, tapi kejahatan itu terjadi di Bangladesh. Bangladesh itu meratifikasi. Jadi Oh, emang iya. dia tuh sekarang lagi ditarget sama ICC juga. Cuman ya mungkin karena dia masih berkuasa juga dan konteks politiknya nggak memungkinkan, jadi ICC nggak masuk situ. Nah, itu Iya, kan dia yang pegang polisinya dia. Iya. Jadi kalau ngelihat konteks regional juga di ASEAN kan yang meratifikasi cuman siapa sih, Malaysia dan Kamboja kalau nggak salah. Nah Iya, itu iya. dengan adanya ditangkapnya Duterte oleh ICC, gimana rezim-rezim di Asia Tenggara yang rasanya banyak dosa juga gitu, Yang nggak mau gabung ICC lah. melihat ICC. ini gitu. Di satu sisi bagus ya ICC bisa menangkap Duterte karena melakukan extrajudicial killing dan lain-lain, tapi di sisi lain perlu ada konteks politiknya gitu. Iya. Gimana Ya, gimana tapi memang melihatnya? tidak ada penegakan hukum yang lepas dari konteks politik kan. Iya. Pasti gitu loh. Jadi Benar. dan bahkan misalnya bergabungnya ke dalam ICC, tidak bergabung dalam ICC, ratifikasi satu Roma atau tidak ratifikasi itu kan political battle gitu ya. Di Filipina sendiri kan akhirnya tanda tangan tahun 2011 itu kan setelah kampanye panjang dari tahun 2000 ya. Lama juga 11 Jadi ada kampanye dari masyarakat sipil, kampanye dari koalisi di parlemen yang akhirnya berhasil menggolkan itu gitu. Dan momen politiknya memang sedang sesuai waktu itu Aquino kan Iya. mungkin sedang butuh bisa menunjukkan komitmen pada hukum Iya. internasional kan karena kan kita ingat konteksnya Filipina kan ributnya sama Cina dan narasi Hukum internasional gitu ya. kompetisi sama Cina Kuat. adalah ada yang anti hukum internasional, ada yang pro hukum internasional gitu Kita kan. Jadi interplay-nya. ada konteks internasional yang enabling keikutsertaan di dalam ICC itu gitu. Iya, nah, for instance kan Cina bukan anggota ICC ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti Cina ngapa-ngapain di Filipina, nanti bisa diseret juga gitu. In another scheme ya, misalnya kayak gitu. Bagaimana dengan kasus-kasus ICC yang lain gitu? Karena kan yang didakwa, bukan yang didakwa, yang dituduh kan banyak sebenarnya, nggak cuma Duterte. Putin dapat arrest warrant, Benjamin Netanyahu dan kawan-kawan juga dapat arrest warrant. Gimana dengan ditangkapnya Duterte? Apakah kita bisa melihat suatu prospek yang cerah di mana arrest warrant ini beneran bakal terjadi dan orang-orang yang tadi bakal ditangkap beneran gitu? Kita menuntut negara-negara untuk konsisten dengan prinsip-prinsip di dalam hukum internasional. Tapi bisa kan mereka menolak menangkap gitu? Seharusnya enggak, harusnya enggak. Seharusnya obligation gini. Harusnya kita bisa ngomong ke Jerman misalnya. Hey Jerman, katanya Anda adalah negara yang peduli dengan hukum internasional, gitu kan? Ini Filipina yang Anda selalu kritik saja demokratisasinya berani melakukan arrest warrant, penangkapan berdasarkan arrest warrant ICC. Anda sudah jelas tanda tangan Statuta Roma, Anda sudah jelas bagian dari ICC, tapi malah ngundang Netanyahu untuk datang, gitu kan? Iya. Jadi
Ya ini sekali lagi exposing the hypocrisy of the so-called liberal international order gitu kan. Tapi sebenarnya bagus juga karena ini kemudian jadi tekanan. Ini loh, Betul. kalau warnanya coklat ditangkapnya cepet gitu. Waduh. Ada bias rasial Belum juga ada ya. yang ada dan Milo Savage. Tapi dia kan nggak putih banget gitu ya. Itu kan Balkan, Eropa ya. Timur, Eropa Balkan Timur. gitu ya. Not Western. Consider different. Jadi sub white gitu. Sub white. Off white. Off white. Jadi ya karena struktur kolonial kan. Betul. Betul. Yang ini menarik kan ada pembahasan soal liberal international order itu by default hypocritical gitu karena dia secara eksplisit itu didasarkan pada gagasan-gagasan soal equality tapi sebenarnya masih bekerja dengan mekanisme hierarki dari periode kolonial gitu. Kemarin kan kayak Karim Khan kan cerita waktu dia mau bikin arrest warrant untuk Netanyahu kan didatengin sama pejabat Amerika Serikat kan bahwa ini bukan untuk orang-orang kayak kita gitu. Kita tuh maksudnya orang Amerika. Buat orang Amerika kulit putih gitulah orang-orang Eropa gitu. This is for Africans and thugs like Putin gitu. Jadi kalau ICC mau punya kredibilitas ya dan negara-negara Barat mau punya kredibilitas ya tangkap itu Netanyahu gitu. Bolehlah Jerman ngundang Netanyahu, undang itu tangkap gitu. Kalau gitu boleh. Ya mungkin Taker dari gue selain kita menurut ICC juga ya kita harus menurut gue apa yang dilakukan oleh Marcos ya is a net positif ya sebenarnya. Ya, walaupun apapun alasannya. Apapun alasannya itu net positif terhadap hukum internasional ya karena hukum internasional jadi ditegakkan. Nah dalam hal ini gue encourage mungkin pemimpin-pemimpin lain untuk lebih kreatif juga gitu berpikirnya. Misalnya ya nggak apa-apa lah kalian untuk kepentingan kalian memanfaatkan hukum internasional tapi nih bisa aja nih kan yang nggak ada golden parachute sama sekali misalnya Trump ini. Ya kemarin-kemarin, waduh, ngeri juga tuh. Tapi kalau Trump udah ini loh, dia udah malah keluarin aturan untuk menghukum ICC. Iya, itu karena aspek Israel. Nah, tapi ya kita juga mungkin bisa ngelihat nanti karena Netanyahu udah di-indict sekarang kan, ya pasti kalau dia udah nggak berkuasa nanti, apalagi yang berkuasa bukan koalisi sayap kanan lagi, ya bisa aja kemudian diserahkan juga ke ICC atau makanya dia nggak mau lanjut gencatan senjata bos. Kalau lanjut gencatan senjata repot masa depan politiknya. Nah, jadi kalau misalnya sulit jangan kulonungun aja kan ini kalau repot diurusin di domestik gitu ya diserahkan aja ke pihak internasional. Nah ini hal yang penting juga untuk masyarakat sipil gitu ya. Betul. Jadi ketika kita menghadapi negara yang increasingly authoritarian jangan takut gitu ya. Makin gelap nggak apa-apa. Masih ada lampu dari dunia internasional. Nah gitu. Jadi penting juga kabur aja dulu itu mungkin bukan cuma kabur tapi bangun network internasional untuk dapat bumerang efek gitu ya kayak ICC dan seterusnya itu kan. Walaupun dalam kasus ini ICC mungkin belum ya karena Indonesia kan nggak ratifikasi. Tapi kan itu sebenarnya menunjukkan bahwa seringkali apa yang bisa dilakukan di dalam itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di level internasional. Gitu. Jadi dan ini bukan zaman yang negara bisa membatasi interaksi warga negara kan. Kan Duterte itu salah satu musuh utamanya namanya Maria Ressa. Jurnalis, betul. Dan Maria Ressa ini kan kemudian dapat endorsement komunitas internasional lewat Nobel Prize gitu kan ya. Jadi ini kan ada kaitannya sama itu juga. Jadi if you cannot resist di dalam karena sulit gitu ya pelajarannya adalah maybe building an international coalition itu penting. Tapi habis ini kita dilarang keluar negeri kan? Jangan dong. Kita sekarang pro demokrasi sekali. Jangan kasih ide, jangan. Oke. Kami tidak aneh-aneh, Pak. That's it. Percakapan yang menarik sekali. Thank you Mas Sofwan. Thank you Ikhlas. Thank you juga para pendengar. Pantau terus politik Filipina dan ICC dan Duterte. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Ciao.